Episode 89. Kepala Divisi Ronnie bertanya, "Stella, katakan pendapatmu." Pendapatku sama dengan Wakil Ketua Jeffrey. Kasus Midnight Rain Boy yang belum terpecahkan 10 tahun lalu terjadi lagi, dan aku rasa pembunuhnya pasti orang yang dikenal almarhum, dan kemungkinan besar ada di pabrik. Stella menganalisa. Alasan kenapa aku menduga pembunuhnya ada di pabrik adalah karena kasusnya sangat merepotkan 10 tahun yang lalu. Pembunuhnya harus menyembunyikan nama dan jati diri. Dia tidak berani bekerja di perusahaan biasa, jadi dia harus bersembunyi di pabrik yang arus pergerakannya relatif besar. Tebakanmu bagus, jadi pembunuhnya adalah Midnight Rain Boy, dan dia mungkin ada di pabrik terdekat. Kepala Divisi Ronnie mengingat apa yang dikatakan Stella, lalu mengangguk. Wakil Ketua Jeffrey melirik Jensen, dan menemukan bahwa Jensen sedang melihat foto setelah menyelidiki mayat, dan melihat sekeliling. Jensen, foto-foto itu adalah para almarhum yang dibunuh oleh Midnight Rain Boy 10 tahun yang lalu. Ciri-ciri pembunuhan mereka sama persis dengan almarhum ini. Tidak tahu, bagaimana menurutmu? Tanya Wakil Ketua Jeffrey dengan sengaja, dia hanya ingin Jensen menerima kekalahannya. Aku tidak setuju. Jensen tiba-tiba meletakkan foto itu. Pada saat ini, semua orang memandang Jensen bersama-sama. Kepala Divisi Ronnie merasa dokter tidak bisa membantu banyak sejak awal, dan ternyata memang demikian, dia berkata dengan acuh tak acuh. Dr. Jensen, aku tidak tahu mengapa kamu menentangnya. Dr. Jensen, kamu seharusnya tahu pentingnya kasus ini. Setiap kata kamu dapat mempengaruhi penyelesaian kasus ini, aku harap kamu mengutarakannya setelah memikirkannya. Jangan bicara omong kosong demi gengsi. Stella berkata dengan sinis. Menyelesaikan kasus adalah tugas polisi, siapa yang lebih profesional dari polisi? Seorang dokter berani ikut bersenang-senang, benar-benar tidak bisa melihat jelas siapa dirinya. Elena mengundang suaminya, benar saja berbicara omong kosong, itu pasti akan membuat kepala divisi Ronnie semakin tidak menghargai dia. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang aku katakan. Jensen melihat semua orang dan berkata dengan datar, aku rasa motif melakukan kejahatan ini tidak baik. Jensen, Midnight Rain Boy melakukan kejahatan tanpa perlu motivasi sama sekali, dia hanya melampiaskan. Sebaiknya kamu lebih banyak membaca psikologi kriminal. Wakil Ketua Jeffrey berdebat. Siapa bilang pembunuhnya adalah Midnight Rain Boy? Jensen tersenyum tiba-tiba, mengambil foto di meja, dan menunjuk ciri-ciri para korban sambil berkata. Dari foto-foto itu, pembunuhan Midnight Rain Boy sangat profesional, bukan untuk melampiaskan, tapi dia menganggap membunuh sebagai seni. Lihatlah luka-luka ini, lebar dan kedalaman setiap sayatan sama. Dia melihat mayat yang tergantung lagi dan berkata, lihatlah almarhum ini, luka di tubuhnya memiliki kedalaman dan lebar yang berbeda. Jelas itu bukan metode Midnight Rain Boy. Kemudian kepala divisi Ronnie melihat dari dekat mayat itu dan melihat foto itu lagi, dan ternyata memang demikian. Ini juga tidak bisa membuktikan bahwa itu bukan Midnight Rain Boy. Lagi pula, kata-kata, aku kembali, di belakang almarhum adalah metode rutin Midnight Rain Boy, ditambah luka mematikan di leher. Stella tidak terima. Dengan menulis beberapa kata, aku kembali, sudah bisa mewakili Midnight Rain Boy? Jensen bertanya balik, bagaimana jika si pembunuh dengan sengaja mengacaukan penglihatan? Apalagi, waktu kematian almarhum bukan pukul 4 pagi, tapi pukul 12 tadi malam. Bukti apa yang kamu miliki? Wajah Stella berubah. Karena aku seorang dokter. Jensen berkata sambil menekankan setiap kata. Selain itu, penyebab kematian almarhum bukan lehernya, tapi rusaknya organ dalam, paru-paru remuk, perut remuk, jantung remuk. Kamu, omong kosong. Kali ini Wakil Ketua Jeffrey berteriak keras. Jika organ hancur, pasti bisa melihatnya dari luar, tetapi dari permukaan, itu hanya luka pisau, pasti mati karena terpotong arteri leher. Jensen tidak menjelaskannya lagi. Bahkan, dia yakin akan waktu kematiannya, terutama karena energi dia bisa mengetahui kapan napas kematian almarhum menyebar. Selain itu, sebagai dokter, dia bisa menebak perkiraan waktu kematian lewat warna kulit dan warna bekuan darah almarhum. Dia berjalan ke sudut ruang tamu dan melihat sebotol obat tumpah di sana, tutup obat dibuka, dan beberapa pil tumpah. Melihat Jensen mengambil pil itu, Stella pun berkata, almarhum pasti sakit jantung.
Itu obat jantung reaksi cepat. Kamu benar, tapi obat inilah yang menyebabkan kematiannya. Jensen perlahan berkata, sebelumnya, setelah aku masuk ke dalam rumah, aku mencium bau aneh. Walaupun baunya sangat samar, aku yakin itu bau amonium nitrat. Amonium nitrat? Ini bahan baku peledak. Wajah kepala divisi Ronnie berubah. Ya, jadi aku yakin almarhum dibunuh dengan bahan peledak. Jensen mengangguk. Pupil semua orang melebar dan meledak sampai mati? Bagaimana mungkin mayat itu masih bisa utuh, bukankah akan hancur berkeping-keping? Kamu hanya bicara sesuka hati. Wakil Ketua Jeffrey merasa Jensen semakin bicara semakin omong kosong. Aku sudah bilang, aku seorang dokter, selama itu obat, aku bisa melihat apa yang salah. Jensen berjalan ke arah almarhum, lalu menusukkan jarum perak ke perut almarhum, dan kemudian mengeluarkan jarum perak dan berkata, kalian punya dokter forensik di sini, jadi bisa memeriksa apakah ada amonium nitrat di tubuh almarhum. Aku saja. Seorang dokter forensik berkacamata mengambil jarum perak itu dan memulai pemeriksaannya. Beberapa saat kemudian dia mendongak dan dengan kaget berkata, Kepala divisi, jarum perak ini memang mengandung amonium nitrat. Hah? Semua orang tercengang. Segera ambil pil untuk pengujian. Kepala divisi Ronnie mengeluarkan perintah, dan dia bertanya lagi. Dr. Jensen, bagaimana kejadiannya? Sangat sederhana. Seseorang membuat bom pil dan memasukkannya ke dalam obat jantung reaksi cepat, lalu menggunakan pil itu untuk meledakkan organ dalam almarhum sehingga menyebabkan almarhum meninggal, kata Jensen. Tidak mungkin, pil jenis apa yang begitu kuat, yang hanya meledakkan organ, tetapi dari luar masih utuh. Wakil Ketua Jeffrey berteriak keheran. Ekspresi Stella berubah. Dia adalah seorang dokter forensik dan tahu lebih banyak. Seseorang menemukan bom pil jenis ini, tetapi digunakan untuk tujuan medis. Telan pil jenis ini, setelah pil masuk ke tubuh manusia, dokter dapat menggunakan sinar X untuk melacak posisi pil. Ketika pil masuk ke tubuh pasien, dokter menekan tombol remote control untuk meledakkan pil. Namun, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membuat pil seperti ini. Dr. Jensen, maksudmu almarhum minum pil dan organnya diledakkan, sedangkan dari luar almarhum terlihat meninggal seperti kehabisan darah? Kepala divisi Ronnie tidak menyangka kasus yang tampak sederhana ini menjadi begitu rumit. Jensen mengangguk dan berkata, ya, karena aku bisa mencium bau amonium nitrat dalam botol obat ini. Itu sebabnya aku katakan sebelumnya bahwa baunya sangat aneh. Dan si pembunuh kembali setelah itu dan membuat ilusi Midnight Rainbow. Kepala divisi, hasil tesnya keluar, memang ada amonium nitrat di dalam pil. Pada saat ini, seorang dokter forensik berlari menghampiri. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa kasusnya telah menjadi tidak terduga. Segera bawa pergi botol obatnya, hati-hati ledakan. Wajah kepala divisi Ronnie menjadi lebih serius, dan dia berkata kepada Jensen, Dr. Jensen, alasan Elena mengundang kamu, ternyata kamu memang memiliki indera penciuman yang unik untuk obat dan kondisi luka pada jasad, bahkan memiliki pengamatan yang jeli. Aku meremehkanmu sebelumnya,